Dan ketika sujud orang tersebut, beliau meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijadikan penghuni surga. Maka Imam Ja'far Shadiq, hadir sekalian, memegang orang tersebut dan menampar daripada kedua pahanya. Bangun. Maka hadir sekalian, orang tersebut bangun dan mengatakan, wahai imam, aku sedang sholat, wahai imam, ulangi sholatmu. Tapi ketika sujudmu, engkau jangan lagi minta sebagai penghuni surga. Wahai imam, kenapa? Sebab ketika engkau mendengar nama Sayyidah Fatimah, keistimewaan dan keagungannya, maka sesungguhnya engkau telah dituliskan sebagai penghuni surga. Cuma satu yang harus engkau minta ketika sujudmu, ketika engkau berdoa kepada Allah, agar engkau masih ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni surga. Sebab aku tidak tahu setelah engkau keluar dari tempat ini, apakah engkau bisa menjaga daripada engkau telah ditulis sebagai penghuni surga. Hadirin, Sayyidah Fatimah, bagaimana beliau bisa lahir menjadi orang yang sangat agung? Beliau, hadirin, mendapat julukan Haura'i Insaniyah atau Haura'i Insiyah, bidadari dari golongan manusia, hadir sekalian. Kenapa dibilang bidadari, hadir sekalian? Sebab beliau ini sampai kecantikannya tidak akan ada yang menandingi sampai hari kiamat, hadir sekalian. Bahkan beliau ini, hadir sekalian, tatkala beliau ini sebelum lahir, itu pernah satu kali malaikat Jibril datang ke Gua Hira. Tatkala datang ke Gua Hira, maka malaikat Jibril itu membawa tufah, hadir sekalian, apel dari surga. Maka malaikat Jibril memerintahkan, wahai Nabi Muhammad, makan daripada apel ini, setelah itu engkau kembali ke rumahmu dan engkau berkumpul dengan istrimu Sayyidah Khadijah. Maka hadirin, setelah makan apel tersebut yang berasal dari surga, Nabi kumpul oleh Sayyidatina Khadijah, kemudian hamillah Sayyidatina Khadijah, menghamili atau ada di dalam perut beliau Sayyidatina Fatimah. Hadir sekalian, tatkala besar, hadir sekalian, Sayyidatina Fatimah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa jauh daripada Sayyidatina Fatimah. Bahkan Sayyidatina Fatimah pun tidak bisa jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan Sayyidatina Fatimah ummu abiha, yaitu ibu dari bapaknya sendiri. Kenapa disebutkan ibu dari bapaknya sendiri? Karena yang pertama, hadirin, Sayyidatina Fatimah tidak bisa jauh dari ayahandanya Nabi Muhammad walaupun semeter, langsung dia peluk ayahandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala pulang daripada dakwah, dari peperangan, apabila dia takut, apabila risau Nabi Muhammad, maka dipeluk Nabi Muhammad layaknya seorang anak oleh Sayyidatina Fatimah. Tidak ada seorang anak yang mana mempunyai sifat keibuan melebihi Sayyidatina Fatimah kepada ayahandanya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala rindu dengan surga, hadirin, beliau mengatakan, lammashtaqtul jannata la asumuha. Tatkala saya rindu terhadap surga, maka saya cium daripada Sayyidatina Fatimah, karena Sayyidatina Fatimah jasadnya bau surga dan berasal dari surga, hadirin sekalian. Hadirin, tidak ada seorang perempuan melebihi Sayyidatina Fatimah. Apabila perempuan ingin menikah, wali amrnya langsung kepada ayahandanya, hadirin sekalian. Tapi lihat, waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq melamar Sayyidatina Fatimah, maka Nabi Muhammad SAW diam tidak menjawab, hadirin sekalian. Datang Sayyidina Umar melamar dan menyampaikan lamarannya, diam Nabi Muhammad tidak menjawab, hadirin sekalian. Maka Sayyidina Umar bin Khattab melihat bahwa ada seorang yang lebih layak dari beliau, yaitu bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan mengatakan, wahai Ali, engkau adalah sepupu daripada Nabi Muhammad. Engkau adalah anak dari paman Nabi Muhammad. Barangkali kalau engkau melamar anak Sayyidina Muhammad, Rasulullah SAW, engkau akan diterima, wahai Ali. Begini daripada fungsi sahabat mendorong temannya di dalam melakukan kebaikan dan mendapatkan kebaikan, hadirin sekalian. Maka tatkala Sayyidina Ali terbesit dalam hatinya ingin melamar, dia datangi Nabi Muhammad SAW. Ketika datang, hadirin, karena haibah wibawa yang luar biasa yang dimiliki Sayyidina Nabi Muhammad, tidak dapat Sayyidina Ali menyampaikan lamarannya, hadirin sekalian. Tapi tatkala itu, hadirin sekalian, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke langit, untuk turun ke bumi, hadirin sekalian, dan mengatakan pada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ketahuilah Allah memerintahkan agar engkau mengawini daripada anakmu dan menerima lamaran Sayyidina Ali, sebab Allah menjodohkan anakmu Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali. Lihat, wali amrnya Sayyidatina Fatimah bukan hanya ayahandanya, tapi langsung Allah yang menjadi walinya Sayyidina Fatimah. Begitu agung
begitu istimewa Sayyidatina Fatimah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan muhib Sayyidatina Fatimah itu dikatakan fatamaha wa fatama muhibbiha minan nar. Dilepaskan dan diputuskan Fatimah dan para pencintanya daripada siksaan api neraka. Bahkan nanti di hari kiamat begitu juga hadirin sekalian, terlihat di jidat-jidat kaum wanita kita apabila mereka tatkala hidupnya mencontoh dan benar-benar meneladani cara berpakaiannya, bahkan cara makannya, cara bermuamalahnya terhadap suaminya, terhadap masyarakat, kepada Sayyidah Fatimah, maka saat itu hadirin wanita kita akan dianggap dan akan disebut sebagai muhibbi Fatimah, pecinta Sayyidah Fatimah. Kalau seandainya anaknya saja mencintai anaknya Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah bisa membebaskan seseorang dan dituliskan sebagai penghuni surga, bagaimana pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dituliskan oleh Allah sebagai pecinta Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.